Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema hari ini adalah efek samping dari menggunakan pakan hidup seperti cacing sutra ataupun cacing darah. Jadi cacing sutra dan cacing darah itu sama-sama mempunyai protein yang tinggi ya, sekitar 50 up persen. Jadi itu sangat bagus untuk pertumbuhan ikan hias, terutama untuk anakan ikan yang masih kecil. Namun efek samping dari cacing darah dan cacing beku itu juga ada. Jadi kalau kondisinya kotor ya, jadi kalau cacing darah dan cacing sutranya itu tidak steril kondisinya, nah dia nanti akan menyebabkan ke semacam penyakit bagi ikan hias. Nah, jadi ini adalah contoh ikan yang kena penyakit karena efek samping dari cacing darah dan cacing beku yang bukan cacing beku, cacing sutra yang tidak steril. Jadi dia mengalami komplikasi penyakit. Jadi bisa dilihat dari perutnya itu dia mungkin mengalami kayak apa itu, bloating ya kalau istilahnya tuh. Jadi pencernaannya itu di dalam perutnya itu membengkak, kemungkinan di situ banyak sekali bakteri yang berkembang biak. Kemudian biasanya ikan ini sembelit, jadi dia tidak bisa mengeluarkan kotoran. Nah, jadi perutnya itu gendut. Kemudian bisa dilihat juga ini ada semacam fin rot, jadi siripnya itu luka, dan body rot juga karena badannya itu juga mengalami luka. Kalau kita lihat dari atas, nah ini semacam dia juga mengalami semacam sisik nanas. Jadi sisiknya itu kayak ada apa itu, kayak apa ya, kayak landak itu ya, muncul kayak duri-duri bergidik. Kalau orang bulu kuduknya bergidik, kalau manusia kan kayak gitu. Nah ini juga, ini sisik-sisiknya tuh kayak berdiri nih. Ini kemungkinan dia mengalami sisik nanas. Nah bisa dilihat itu, ini karena efek menggunakan pakan yang tidak steril, pakan hidup, terutama seperti cacing darah dan cacing sutra itu sangat berbahaya kalau tidak steril. Nah, oleh karena itu biasanya peternak atau para pemain impor ya, misalnya gupi impor, misalnya dari apa ya, dari yang biasa bermain gupi impor ya, misalnya dari peternakan atau toko A itu kan, atau toko B, dia biasanya tidak memakai pakan seperti ini, cacing sutra sama cacing darah, karena itu sangat berbahaya. Biasanya nanti gupinya itu malah mati, padahal gupinya kan biasanya gupi yang premium ya, yang kualitasnya itu bagus, yang harganya juga di atas rata-rata untuk ikan hias ya. Jadi untuk pemain-pemain impor itu biasanya jarang memakai pakan ini, cacing sutra atau cacing darah. Biasanya memakai pakan yang sudah diolah ya, misalnya seperti pelet-pelet yang memang kualitasnya bagus, atau misalnya cacing tetapi dalam kondisi cacing kering. Jadi sudah steril hitungannya kalau cacing kering kan, walaupun mungkin gizinya juga berkurang karena kan kondisinya kan kering, otomatis kan proteinnya kan banyak yang terbuang, beda dengan saat kondisi segar. Nah, cacing beku itu juga sebenarnya tidak terlalu steril ya, masih berbahaya untuk ikan, karena si cacing itu kan kondisinya dalam keadaan beku. Nah, biasanya itu kondisinya itu memang dia itu hanya membeku saja. Kumannya, maksudnya parasit yang ada di cacing itu, dia kondisinya hanya dalam keadaan membeku saja. Ketika nanti sudah ditaruh di air yang hangat atau ditaruh di air yang biasa, kemungkinan si parasitnya itu masih hidup lagi, atau telurnya itu masih hidup lagi.
Jadi itu yang berbahaya. Jadi solusinya ketika Anda ingin memakai cacing kering atau cacing hidup itu, nah harus disterilkan dulu. Sterilkan menggunakan methylene blue kayak gini ya. Jadi mereknya bebas. Intinya merek methylene blue ini kebetulan cuma ada ini saja, jadi saya pakai contoh yang ini. Nah, ini sebaiknya dituangkan dulu ke cacingnya itu selama misalnya kalau 1 sendok cacingnya ya 1 tetes saja atau 2 tetes atau 3 tetes tidak masalah. Kemudian direndam selama 5 menit atau 10 menit, terserah, yang penting sudah direndam di situ. Intinya agar bakteri-bakteri yang ada di cacing darah dan cacing sutra itu mati, karena kalau tidak biasanya nanti akan berbahaya bagi si ikan tersebut, terutama ikan cupang atau ikan gupi itu lebih rentan terkena ini, ikan diskus. Seperti sepat parades ini kan kemungkinan dia kan masih satu keluarga dengan cupang, jadi dia memang juga rentan terkena kalau misalnya cacing darah dan cacing beku, cacing sutranya itu tidak steril, jadi dia nanti akan juga mudah terkena. Dan misalnya kalau ikan yang kecil-kecil tuh gampang mati juga, misalnya gupi atau cupang itu biasanya kalau sudah kena penyakit kayak gini tinggal menghitung jam saja pasti sudah akan pindah alam. Jadi sudah biarpun kita obati secanggih mungkin juga kemungkinan hidupnya itu hanya 10%. 10% itu hanya keajaiban aja yang membuatnya dia tetap bertahan hidup. Nah, kemudian bagaimana cara pengobatan ikan ini? Nah, pengobatan ikan ini ya bisa memakai obat-obatan yang biasa dipakai untuk ikan, misalnya pakai methylene blue atau pakai akriflavin. Nah, kebetulan di sini saya hanya memakai akriflavin saja, ini contohnya. Bisa pakai yang merek lain juga ya, jadi ini hanya contoh aja. Nah, sehari sekali diganti air saja, jadi pakai air lama ya, jadi saya hanya pakai air akuarium lama saja, misalnya pakai ini. Kemudian dituang saja di sini, diteteskan obatnya ini, jadi obatnya tetes saja segini. Kayaknya habis. Nah, ini tadi yang satunya habis, jadi saya ganti botolnya. Nah, tuang saja sesuai takaran aja ya, dikira-kira aja. Jadi saya kasih aja sebanyak mungkin. Jadi ini sebenarnya akriflavin itu aman sebenarnya untuk ikan. Jadi biarpun banyak saja, dia tidak terlalu beracun. Hanya kelemahannya kalau terlalu banyak memakai akriflavin itu biasanya kalau untuk indukan ikan biasanya menjadi agak mandul, jadi susah untuk bertelur lagi atau berkembang biak. Nah, kemudian ikan yang sakit ini nanti kita pindah aja ke sini. Jadi ini kulitnya sudah mulai tidak ada lendirnya ya, sudah sudah kayak keset gitu, kayak sudah tidak ada lendirnya. Jadi kemungkinan ini nanti umurnya sudah tidak lama lagi, tapi ya kita obati saja, siapa tahu sembuh kan. Jadi nanti kalau sembuh ya saya update, kalau nggak sembuh ya sudah. Nah, jadi ini kelemahan menggunakan pakan hidup ya, seperti cacing sutra atau cacing darah. Jadi memang ada kelebihannya, tapi ada kekurangannya juga kalau kondisinya tidak steril. Jadi yang salah sebenarnya bukan cacingnya itu sehat, tetapi bakteri yang ada di cacing itu yang bisa menyebabkan, atau parasit yang ada di cacing itu yang bisa menyebabkan si ikan itu menjadi sakit. Seperti ini contohnya, apalagi ikan gupi yang kecil-kecil itu, gupi, kemudian cupang, kemudian yang tetraan itu pasti kalau sudah kena kayak gini pasti akan mati, karena memang daya tahannya lebih lemah. Oke, sampai di sini saja. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.